mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata, mempersembahkan kisah kedua dengan judul Pasukan Perang dan Ikan Paus. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang di bawah pimpinan Abu Ubaidah untuk menghadang kafilah Quraisy atau musyrikin Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya memberi bekal satu kantong kurma kepada pasukan perangnya, karena memang ketika itu tidak ada bekal lain yang dibawakan. Maka Abu Ubaidah sebagai pimpinan pasukan membagikan kurma itu kepada pasukannya. Ya, di ketika itu yang diangkat menjadi panglima siapa? Abu Ubaidah. Ya, jadi Abu Ubaidah membagikan apa tadi? Kurma kepada pasukannya. Ketika dibagikan, masing-masing orang hanya mendapat satu biji kurma. Coba, hanya mendapat satu biji kurma. Maka tentu mereka terheran, ya, terheran sampai ada yang mengatakan, apa yang bisa diperbuat dengan satu kurma ini? Salah satu di antara mereka mengatakan demikian, ya. Langsung dijawab oleh panglimanya, kurma itu dihisap sebagaimana anak-anak kecil, kemudian setelah itu diminum. Ya, suruh apa? Dihisap, setelah itu diminum, tentunya dengan air maksudnya, ya. Dan insya Allah bisa bertahan sampai malam hari. Demikian yang dikatakan oleh Panglima Abu Ubaidah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Pak, insya Allah dalam perjalanan mereka, pasukan itu sangat kekurangan makan. Ya, maklum ya, hanya berbekal dengan satu biji kurma, sehingga di perjalanan pasukan tersebut kekurangan makanan. Akhirnya mereka memetik dedaunan yang dijumpai di perjalanan, ya, lalu ditumbuk dengan tongkat yang dibawanya sambil dibasahi dengan air. Setelah itu mereka makan. Pasukan perang itu terus berjalan walaupun dalam keadaan kurang makan, ya, tapi mereka tetap semangat karena yakin apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pasti berujung dengan kebaikan, ya. Dan yang dia dapati hanya dua, satu adalah menang, yang kedua adalah mati syahid, ya, sehingga mereka pada mantap berjalan terus. Nah, anak-anakku sekalian, akhirnya mereka pun tiba di suatu pantai, di pantai tersebut mereka melihat ada sesuatu yang menyerupai sebuah bukit yang besar atau gundukan bukit. Mereka pun berjalan mendekatinya. Namun apa yang terjadi, anak-anakku sekalian? Ternyata bukanlah bukit yang dia dapati itu. Ternyata itu adalah seekor ikan yang sangat besar sekali. Seekor ikan, ya, yang sangat besar sekali. Hingga panglima perang yakni Abu Ubaidah pun mengatakan, ini adalah bangkai, namun tidak mengapa. Kalian adalah utusan Rasulullah SAW dan berjuang di jalan Allah. Sementara kalian dalam keadaan terpaksa, maka bolehlah makan bangkai ikan itu. Nah, sekalian, itu yang diperintahkan oleh panglimanya Abu Ubaidah, ya, kepada pasukannya. Dan sekitar jumlahnya adalah 300-an orang. Akhirnya
mereka semuanya pun makan ikan yang besar itu. Makan ikan yang besar itu dengan lahap tentunya ya, karena sebelumnya dia tidak menjumpai makanan, hanya dedaunan, sekarang mendapati ikan yang besar. Maka dalam 1 bulan mereka terus makan ikan ya, makan ikan. Bagaimana makan ikannya? Tentu di sana sudah membawa peralatan untuk masak ikan ya, tentunya ya. Minyaknya pun mengambil dari kelopak matanya, diambil minyaknya pakai tempayan ya, pakai tempayan kemudian untuk makan ikannya tersebut. Maka selama 1 bulan penuh mereka terus makan ikan hingga mereka menjadi gemuk ya. Karena apa? Karena tiap hari makan ikan. Bagaimana kalian kalau makan ikan kan badannya tambah gemuk. Nah ini karena para sahabat Rasulullah SAW ya, yang ketika itu kurus, lemah, tapi saat ini mendapatkan rezeki minallah ya, rezeki dari Allah, yakni berupa ikan yang besar, hingga mereka menjadi gemuk, tidak lagi kekurangan makanan. Nah anak-anakku sekalian, ikan tadi memang sangat besar sekali, hingga cukup untuk pasukan perang yang berjumlah berapa? 300 orang. Dan itu dimakan selama 1 bulan. Nah, anak-anakku sekalian, karena sangat besarnya ikan itu, panglima perang yakni Abu Ubaidah menyuruh 13 orang dari rombongan pasukan untuk duduk pada lubang bekas mata. Coba ya, 13 orang ya dari rombongan tadi untuk duduk di lubang bekas mata. Lalu panglima yakni Abu Ubaidah mengambil 1 tulang yang panjang kemudian ditegakkan. Selanjutnya ia menaiki seekor unta yang terbesar dari unta-unta yang lain, kemudian berjalan di bawahnya. Dan itu bisa anak-anakku sekalian ya. Berarti apa? Ikannya sangat besar. Tadi dari lubang bekas kelopak matanya saja untuk duduk 13 orang bisa. Sekarang ini ya ditegakkan dengan tulang, kemudian setelah itu Abu Ubaidah mengambil 1 ekor unta yang paling besar, kemudian dinaiki dan masuk ke dalam ikan tersebut, dan bisa itu, ternyata bisa. Wah, ini menunjukkan ikannya memang betul-betul besar. Setelah mereka menunaikan tugas dengan baik, maka pasukan perang itu pun kembali ke Madinah. Mereka kembali tentu dengan membawa oleh-oleh, yakni yang berupa dendeng daging ikan tadi ya. Dendeng ikan ya, yang sudah dipotong-potong kemudian dibawa ke dalam tempat-tempat yang mereka sudah siapkan. Nah, anak-anakku sekalian, sesampainya mereka di Madinah, kemudian mereka menghadap Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan apa yang terjadi di perjalanan hingga sampai menemui ikan yang besar tadi ya. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pun mengatakan atau bersabda, itu adalah rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Apakah kalian masih menyimpan sisa daging itu untuk kami makan? Demikian ya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ditanya mereka apakah masih menyimpan daging ikan tersebut. Maka salah satu di antara mereka ya kemudian membawa daging yang sudah didendeng tadi ya, yang bentuk dendeng tadi, kemudian dibawa di hadapan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun berkenan untuk memakannya. Akhirnya Rasulullah ikut makan. Bahwa ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ikan laut halal ya, halalan thayyiban, walaupun sudah mati. Karena apa? Rasulullah pun memakannya. Ya, subhanallah. Nah, inilah anak-anakku sekalian ya, ternyata perjuangan mereka para sahabat Rasulullah SAW yang awalnya
dilalui dengan jerih payah, kelaparan, ya, dan mungkin kelelahan, akhirnya Allah berikan karunia yang besar, ya. Akhirnya mereka pun pulang dengan keadaan selamat. Walhamdulillah. Sumber hadis Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 4102 sampai 4104, dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala nomor 1935.